Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pendekatan, model, bentuk, dan efektivitas komunikasi antar pribadi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, ada Elvan India dengan NIM 2010123120006. Yang kedua, saya sendiri, Intania Junita Utami, dengan NIM 2010123220034. Yang terakhir, ada Melisa dengan NIM 2010123220020. Pada presentasi kelompok kami membahas tentang yang pertama, pendekatan komunikasi antar pribadi, yang kedua, model komunikasi antar pribadi, yang ketiga, bentuk komunikasi antar pribadi, dan yang terakhir, efektivitas komunikasi antar pribadi. Pembahasan pertama ada pendekatan komunikasi antar pribadi. Di sini saya akan menjelaskan definisi menurut para ahli. Yang pertama dari Suranto, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi yang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Yang kedua dari Lawrence dan Rogers, komunikasi antar pribadi ditandai oleh adanya tindakan pengungkapan oleh seorang pengamat secara sadar ataupun tidak terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak lain, dan kemudian melakukan kembali bahwa tindakan yang pertama sudah diamati oleh pihak lain. Berdasarkan hal tersebut, maka komunikasi antar pribadi dapat didefinisikan sebagai proses hubungan yang tercipta, tumbuh, dan berkembang antara individu yang satu atau sebagai komunikator dengan individu lain atau sebagai komunikan dengan gayanya sendiri menyampaikan pesan kepada yang lain atau komunikan, sedangkan yang satu atau komunikan dengan gayanya sendiri menerima pesan dari sumber atau komunikator. Komunikasi itu terus tumbuh dan berkembang hingga dicapai persepsi dan tujuan bersama. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari Intania dengan judul materi model komunikasi antar pribadi. Nah, pada bagian ini dapat kita lihat ada pengertian dari model dan manfaat dari model. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari model. Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata maupun abstrak, dengan menunjukkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Model bukanlah fenomena itu sendiri, tetapi sebagai alat untuk menjelaskan fenomena komunikasi, model sanggup mempermudah penjelasan tersebut. Hanya saja, model tersebut sekaligus mereduksi fenomena komunikasi, artinya ada nuansa komunikasi lainnya yang mungkin terabaikan dan tidak terjelaskan oleh model tersebut. Nah, untuk manfaat model bisa kita lihat menurut ahli Susanto bahwa model memberi suatu penglihatan yang lain, berbeda dan lebih dekat. Model menyediakan kerangka tujuan, menyarankan kesenjangan informasional, dan menyoroti problem abstraksi dan menyatakan suatu problem dalam bahasa simbolik bila terdapat peluang untuk menggunakan gambar atau simbol. Nah, dalam pembuatan model sudah pasti memberikan manfaat kepada para ilmuwan, khususnya peneliti dan praktisi komunikasi. Model menyediakan kerangka rujukan untuk memikirkan masalah bila model awal tidak berhasil memprediksi. Di sisi lain, model mungkin menyarankan kesenjangan informasional yang tidak segera tampak, akan tetapi konsekuensinya dapat menyarankan tindakan yang berhasil. Nah, selanjutnya pada bagian ini, yaitu ada macam-macam model komunikasi antar pribadi. Nah, yang pertama ada model SR. Model ini merupakan model yang paling sederhana dari model-model komunikasi lainnya, karena pada hakikatnya terdapat pada proses aksi-reaksi, maksudnya, apabila seseorang memberikan reaksi, maka orang yang merupakan sasaran komunikasi akan memberikan reaksi berupa respon tertentu. Dalam hal ini, aksi yang dilakukan dapat berbentuk verbal atau kata-kata, isyarat, perbuatan, atau hanya sekedar gambar. Lalu, yang kedua ada model Aristoteles atau retoris, yang mana teori ini memaparkan bahwa komunikasi terjadi apabila seseorang mulai menyampaikan pembicaraannya pada khalayak pendengar
Dapat dikatakan Aristoteles menganggap ada setidaknya 3 unsur terpenting dalam komunikasi, yaitu pembicara atau speaker, pesan atau isi pembicaraan atau message, lalu ada pendengar atau listener. Fokus model ini adalah pada kemampuan bicara atau pidato yang biasanya berpusat pada kemampuan persuasi seseorang pembicara yang dapat dilihat dari isi pidato, susunan pidato, dan cara penyampaiannya. Lalu yang ketiga ada model Shannon dan Weaver. Model yang diciptakan oleh Shannon dan Weaver adalah model yang paling mempengaruhi model komunikasi lain. Karena pada model ini, Shannon dan Weaver menjelaskan bahwa dalam berkomunikasi terjadi pengubahan pesan oleh transmitter yang berasal dari sumber informasi menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Saluran adalah medium pengirim pesan dari transmitter ke penerima. Nah, selanjutnya pada bagian ini yaitu terdapat model Scrum. Scrum telah memaparkan 3 model. Model pertama mirip dengan model yang dikemukakan oleh Shannon dan Weaver. Pada model kedua, dikenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman, sumber dan sasaran yang sebenarnya dikomunikasikan karena bagian dari sinyal itulah yang dianut sama oleh kedua belah pihak. Model ketiga yang diperkenalkan oleh Scrum yaitu beranggapan bahwa komunikasi adalah interaksi dengan kedua pihak yang menafsirkan, balik, mentransmisikan, dan menerima sinyal. Nah, terjadi hubungan antara model kedua dan ketiga, di mana suatu umpan balik dapat terjadi bila antara sumber dan sasaran terdapat kesamaan pengalaman mengenai hal yang sedang dikomunikasikan. Semakin luas ruang lingkup pengetahuan yang sama, maka semakin mudah pula komunikasi akan terjalin. Nah, lalu ada yang kelima, model Westley dan McLean. Westley dan McLean merumuskan suatu model yang mengaitkan komunikasi antar pribadi, komunikasi massa, dan memasukkan umpan balik dalam proses komunikasi. Menurut kedua pakar ini, umpan balik merupakan pembeda yang mendasar antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. Nah, lalu pada bagian ini, model ini juga menjelaskan mengenai 2 bentuk pesan, yaitu pesan yang bertujuan atau purposive dan pesan yang tidak bertujuan atau unpurposive. Bertujuan di sini maksudnya apakah pesan tersebut bertujuan mengubah citra penerima mengenai sesuatu yang disampaikan oleh sumber ataukah tidak. Nah, lalu yang kelima ada model interaksional. Berbeda dengan model SR yang lebih bersifat linear, model yang dikemukakan oleh George Herbert Mead lebih menganggap manusia merupakan makhluk yang lebih aktif, reflektif, kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang lebih rumit dan sulit diramalkan. Bukan hanya sekedar makhluk pasif yang melakukan sesuatu berdasarkan stimulus dari luar tubuhnya. Lalu ada 3 premis yang menjadi dasar model ini, yaitu yang pertama, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan individu terhadap lingkungannya. Kedua, makna itu berhubungan langsung dengan interaksi sosial yang dilakukan individu terhadap lingkungan sosialnya. Lalu yang ketiga, makna yang diciptakan oleh satu proses yang dilakukan individu dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Nah, jadi interaksi yang dapat mengakibatkan terbentuknya struktur masyarakat karena interaksi dianggap sebagai faktor penting dalam penentuan perilaku manusia. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa interaksi sosial merupakan wadah untuk mengembangkan potensi manusiawi para manusia. Nah, lalu untuk model yang ketujuh ada model Newcomb. Nah, model ini memiliki pendekatan pada psikologi sosial mengenai interaksi antar manusia. Interaksi manusia sederhana yang melibatkan 2 orang yang membicarakan satu topik. Maka, di antara ketiga unsur tersebut akan membentuk suatu korelasi dan membentuk 4 orientasi atau sikap, yaitu ada orientasi A terhadap X, orientasi A terhadap B, orientasi B terhadap X, orientasi B terhadap A. Lalu orientasi yang terjadi bisa berupa ketertarikan positif atau negatif dan tentang sikap senang atau tidak senang. Newcomb menambahkan bahwa semua sistem memiliki keseimbangan daya dan setiap adanya perubahan orientasi terhadap suatu bagian akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam suatu sistem. Nah, lalu ada yang ke-8, ada model Tubbs. Model ini menggambarkan komunikasi yang paling mendasar, yaitu komunikasi antar 2 orang. Komunikasi pada model ini diasumsikan sebagai transaksi antara kedua pelaku komunikasi sebagai sumber, merangkup sebagai sasaran dari sebuah pesan.
Kedua proses ini bersifat timbal balik. Tanpa disadari, bila melakukan sebuah aktivitas komunikasi, maka sebenarnya dalam proses mengamati lawan bicara dan memberikan respon tertentu terhadap apa yang dilakukan oleh lawan bicara. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Melisa. Ada 3 bentuk komunikasi antar pribadi. Yang pertama yaitu model linear. Model linear, model pertama dalam komunikasi antar pribadi atau interpersonal, digambarkan sebagai bentuk yang linear atau searah. Proses di mana seseorang bertindak terhadap orang lain. Ini adalah model lisan, terdiri atas 5 pertanyaan. Yang pertama ada siapa, apa yang dikatakan, sedang berbicara di mana, berbicara pada siapa, apa dampak dari pembicaraan tersebut. Yang kedua ada model interaktif. Model interaktif menggambarkan komunikasi sebagai proses di mana pendengaran memberikan umpan balik, baik sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikan. Yang ketiga ada model transaksional. Menekankan pada pola komunikasi yang dinamis dan berbagai peran yang dijalankan seseorang selama proses interaksi. Selanjutnya ada efektivitas komunikasi antar pribadi. Keefektifan komunikasi antar pribadi adalah taraf seberapa jauh akibat-akibat dari tingkah laku kita yang sesuai dengan yang kita harapkan. Efektivitas antar pribadi ditentukan oleh kemampuan kita untuk mengomunikasikan secara jelas apa yang kita sampaikan, menciptakan kesan yang kita inginkan, atau mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendak kita. Lalu selain efektif, komunikasi antar pribadi merupakan proses pertukaran informasi yang dianggap penting dan menjadi keharusan bagi setiap insan, baik dalam organisasi formal maupun informal. Tidak seorang pun manusia di atas dunia ini tidak melakukan komunikasi. Setiap orang senantiasa membutuhkan dan berusaha membuka serta menjalin komunikasi dengan orang lain. Adanya sejumlah kebutuhan di dalam diri setiap individu hanya dipuaskan melalui kegiatan komunikasi antar sesamanya. Jadi tidak mungkin di dalam dunia ini manusia tidak berkomunikasi dengan sesama manusia yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf dan kekurangannya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.